Pelan-pelan, nggak bisa lihat apa-apa di sini. Sebentar lagi kakak Raden datang kepadamu. Raden akan membalaskan dendam kepada orang lain melaluimu. Dede, kita nggak salah orang. Asal kita minta kaya, rumahnya kayak gini. Ini rumah kunci mana depannya sih? Mana pintu, mana jendelanya? Iya, kita minta kaya. Kita minta kaya. Aman lebih susah dari kita. Iya. Tapi jajal aja dulu. Tanyain dulu. Masuk dulu. Pulang dulu. Nggak nyampe. Udah siapa tahu ini benar. Ya barangkali dia nyamar. Udah kan CEO. Iya. Tanya dulu yang jelas lah.
Mas, Ya, ada apa? mau nanya. Iya Mbak, mau nanya apa? Tadi sebelumnya saya sudah nanya ke warga, tapi saya masih bingung rumah Pak RT-nya kemana lagi ya Mas? Oh, rumah Pak RT. Emang Mbak sebelumnya dari mana Mbak? Saya dari kampus, mau ada penelitian. Sebelumnya saya udah konfirmasi sama Pak RT. Iya, iya. Rumah Pak RT, tinggal lurus aja. Terus ada bukti Iya, iya. di belok kanan. Nah, iya, makasih ya Mas. Tadi kata si Masnya tigaan belok kanan. Bukan kayaknya. Oh, ini kayaknya rumahnya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mbak Priyani kan? Iya betul Pak RT. Oh, kebetulan saya juga sedang menunggu. Silakan masuk, duduk. Sip, beresin sip, kursinya sip. Emang Pak RT. Mbak di sini Mbak. Biasain. Iya, Mbak Priyani sendiri. iya sendiri Pak. Selamat datang buat Mbak Priyani di Desa Karang Sentosa ini. Semoga penelitiannya berjalan dengan baik. Amin. Saya RT Pakul, RT di kampung ini. Dan perkenalkan ini ansip saya, Pak Didi. Dan kalau ada apa-apa, tolong minta bantu sama dia. Iya Pak. Pak Didi, tolong ambilin air. RT. Mbak Priyani sendiri di Iya sini. sendiri. Mbak April, selama penelitian, Mbak April bisa tinggal di tempat saya. Iya Pak. Biar Pak RT bisa koordinasikan. Baik. Tapi ingat Mbak April, jangan pernah ke kebun yang ada di balik pohon bambu. Kenapa emangnya Pak RT? Jadi siapapun yang menginjak gerbang itu satu langkah aja pintu neraka bakalan terbuka Mbak. Oh gitu ya Pak. Ya udah, kalau Mbak April mau mulai langsung penelitian, silakan beres-beres di dalam. Pak, terima kasih ya. Masih. Jadi, kalau Mbak April mau mulai penelitian, tolong kamu dampingi. Siap Teh, rapi. Jangan rapi-rapi. Nah, ada. Ada. Loto. Iya, Ya. mantap. Yang potong. Itu sisa tadi. Baru lah. Lu tahu aja kalau cewek cakep. Bu. Malu saya. Buat Mbak April, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di desa Indonesia. Iya Pak. Selaku Limas mengucapkan terima kasih mau berkunjung ke desa ini. Ya mohon ya kalau ada yang namanya di kampungan kan Mbak, Iya. ada mungkin sama Mbak di Jakarta sebuah mewah atau apalah, kalau di sini ya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Untuk penelitian bakar ini mungkin kalau udah pindah saya Mbak atau warga Mbak, silakan. Atau ya mungkin Mbak masih bingung atau mau bagaimana nih untuk penelitian di kampung ini, di desa ini. Kalau Mbak masih bingung, silakan tanya aja Mbak, nggak usah sungkan sama saya Mbak. Iya baik Pak. Berarti nanti kalau ada apa-apa saya bilang sama bapaknya aja. Iya betul Mbak, saya akan siap membantu Mbak. Terima kasih ya Pak. Siap Mbak. Juga Pak RT kan sudah memesan kepada saya untuk membimbing Mbak, membantu Mbak di desa ini untuk penelitian Mbak. Itu mungkin Mbak. Iya Pak. Mbak, salah tadi
siapapun yang mau memasuki gerbang kanan ini, satu langkah saja kaki untuk menyentuh atau melewati gerbang kanan itu, sesuatu yang luar nalar tuh pasti bakalan muncul mbak. Di kumpulan tuyul yang paling sering muncul ini mbak, ya itu pocong. Makanya saya berpesan itu, jangan, atau walaupun ini sangat penasaran ya, mungkin sebisa mungkin dan salah. Iya Pak. Terus memang amat gerbang itu nggak ada yang dijaga mbak, atau emang nggak ada penunggunya. Jadi makanya banyak warga yang lalu lalang. Tapi untuk di masyarakat sini, ya gerbang itulah sudah menjadi apa ya, bahan permainan lah, bolak balik lalu lalang. Tapi kalau buat orang awam ya mbak, kayak mbak kan misalkan dari Jakarta, Iya Pak. belum tahu masalah-masalah mistis kayak gitulah, nanti bisa jadi berbahaya mbak. Kalau saya kesana itu apa? Apa terjadi maksudnya gitu. Iya. Mungkin juga pernah ada sih yang orang awam masuk ke gerbang itu, sama kayak Bapak juga melakukan penelitian di kampung ini. Sehari tuh tidak ditemukan mbak, di pas dia melewati gerbang itu tuh terus-terusan malam-malam itu terus-terusan diteror mbak oleh si pocong itu. Biasanya yang sering memunculkan itu wujudnya tuh pocong mbak. Kalau untuk yang lain-lain tuh kayak kuntilanak, dia jarang menampakkan dirinya, tapi yang lebih sering itu biasanya pocong gitu mbak. Ya mungkin bisa selamat lah, atau amit-amit ya mbak ya, bisa nggak selamat lah biasanya kalau sampai sudah nekat memasuki ke gerbang itu tuh mbak. Jadi saya berpesan nih sama mbak untuk lebih menghindari apa yang dipesan tadi oleh Pak RT gitu mbak. Saya juga nggak mau lah mbak ini kan jauh-jauh dari Jakarta kan kesini melakukan penelitian, udah sampai sini ya terjadi yang enggak mbak, maksud saya tuh gitu. Iya baik Pak. Sebelumnya mohon maaf nih mbak April, memang kita nggak bisa gitu mbak April lengkap dulu rumah yang lain gitu, nggak harus seperti berurutan. Ini kan rumah paling awal nih. Maaf nggak bisa Pak Ansip, soalnya harus sesuai nomor urut rumah biar saya nggak ngacak untuk penelitiannya. Soalnya ini tuh bukan terus mbak, saya juga ngeri sebenarnya kalau nanti tunggu ya mbak. Iya. Assalamualaikum Bu. Mbak sini mbak. Salam. Ini Pak Hansip ada apa sih? Kan saya udah periuran. Mbak April tenang, biar ini urusan saya. Jadi begini Bu. Apalagi? Iuran apa lagi? Emang sebulan itu berapa kali iuran sih? Masa selalu nagih iuran terus? Buat apa lagi? Jadi Apa? Apa lagi? Mau jadi masalah apa lagi? jadi gini Bu. Iya, mau apa? Mau ngomong apa? Coba ayo mau ngomong apa? Mau iuran apa lagi ini? Emangnya keamanan kan udah bayar keamanan kemarin. Semuanya kan langsung udah dibayar ke kamu, ke Hansip. Kalau bayaran iuran begini, tolong kasih tahu ke Pak RT, biar ada catatannya, biar jelas. Jangan nagih lagi. Saya kan udah kasih uang iuran, sebulan 2 kali bayar. Masa harus ditagih lagi? Gimana sih nih Hansip? Kerjanya apa sih nih Hansip? Udah Bu ngomong ya. Ya udah, kamu mau apa? Udah. Jadi ini saya membawa mahasiswi dari Jakarta itu kesini mau melakukan penelitian Bu, mau wawancara Ibu. Ibu nyuruh saja nggak mau dengerin saya. Makanya dengerin dulu kalau saya mau ngomong ya. Saya bawa nih namanya Mbak April ya. Kenalan dulu dah, biar nanti wawancaranya enak. Marah-marah dulu, belum pulang ngomong udah potong-potong aja sama Ibu.
Iya. Ada. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Oh iya Ibu, perkenalkan saya Aprilia, mahasiswi dari Jakarta, datang ke sini untuk penelitian tentang penelitian perekonomian di desa ini. Mohon ditolong ya Bu. Oh, Ansip kenapa nggak bilang dari tadi kalau mau ada penelitian di desa ini? Saya pikir mau nagih iuran lagi. Maaf ya Pak Ansip, jangan marah. Saya kan nggak tahu. So begitu aja marah. Iya dah. Mari, Silakan. silakan duduk. Iya, gimana? Maaf Ibu, Ya. saya mau nanya pekerjaan suami Ibu apa ya? Kerjaan suami saya biasa di persawahan, kadang di perkebunan, gitu. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Penghasilannya sebulan berapa? Oh, kalau untuk pertanian itu hasilnya bukan sebulanan, tapi kita per panen. Penghasilannya dari padi, 3 bulan sekali, gitu. Kadang 6 bulan sekali, nggak tentu dek. Loh, terus biaya sehari-hari Ibu dari mana? Sedangkan penghasilan dari 3 per 6 bulan aja. Ya kan suami saya berkebun juga, kadang ada penghasilan juga dari kebun, dari sawah, itu nggak harus saya nungguin dari panen per 3 bulan atau per 6 bulan itu. Nah untuk selingannya ya suami saya berkebun, hasil dari kebun itu ya butuh biaya kita sehari-hari gitu nih. Iya. Terus secara akumulasi penghasilan Ibu per 6 bulan dapat berapa? Ya alhamdulillah nih kalau hasilnya bagus itu per 6 bulan panen itu bisa 30 juta. Tapi 30 juta itu juga nggak gini buat biaya sawah lagi, buat biaya bertani lagi, biaya ya semuanya untuk kembali ke sawahnya lagi gitu. Biaya berarti, semua gitu. 30 juta itu kotor ya Bu ya? Iya, ya paling lumayan lah alhamdulillah pendapatan ibu kalau bersih-bersihnya itu ya bisa 15 sampai 20 juta gitu. Habis makan rokok segala habis lagi. Gua jadi disuruh ke warung beli rokok kagak mau. Pasti ini laguan RT ini. Pasti ada orang luar yang mau datang ke wilayah ini. Gua penasaran siapa yang datang, siapa yang dikawal sama Ansip nih ya. Ini gua liwat deh sekalian. Gua mau tahu kira-kira yang dikawal sama Ansip laki atau perempuan nih. Ada perempuan. Cakep juga tapi tuh orang biar malu, tahu sendiri akibatnya. Dapat ke rumah RW. Ansip kemana nih? Nggak kelihatan. Mau rapat ke rumah RW kok nggak datang ya Ansip. Ansip kebiasaan. Dia diajak ke rumah RW pasti nggak mau. Ini menghilang sengaja ini. Apa gue ganti aja Ansip? Tapi nyarinya susah. Siapa yang mau jadi Ansip? Udahlah, langsung ke depan aja. Berangkat aja duluan lah. Enak juga ya tinggal di desa, tenang, nyaman, lingkungannya bersih, dan terutama banyak hal-hal yang menyenangkan. Capek juga ya sehari keliling, wawancara warga. Waktunya nyusun deh. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Oh iya, ibu yang tadi belum, yang terakhir. Ini waktunya nih. Gue pengen nemuin RT.
gua ngomongin apa maksud tujuan dia ada mahasiswi datang kemari. Pasti ada niatnya terselubung nih. Mudah-mudahan orangnya ada. Assalamualaikum. Neng, PRT-nya ada? Ada Pak, lagi keluar. Kebeneran nih RT kagak ada. Neng, Iya Pak. perkenalkan, Bapak orang sini. Iya. Bapak ini bukan orang jahat, orang baik-baik. Iya Pak. Neng ini namanya siapa? Saya Aprilia, Aprilia. mahasiswi dari Jakarta. Maksud dan tujuannya kemari buat Saya di sini untuk menjalani penelitian Pak dari kampus. tugas penelitian. Iya. Oh ya Neng, Bapak mau ngomong nih, ini demi kebaikan Neng juga, demi kesuksesan penelitian Neng juga. Iya Pak. Tadi siang kan udah diajak jalan kan sama Hansip ya. Udah. Nah memang tempat ya istilahnya untuk kampung ini banyak mahasiswa yang dari Jakarta mengadakan penelitian untuk di wilayah sini, karena desa ini khususnya ini menjadi desa percontohan di kabupaten sini Neng. Iya Pak. Karena ini salah satu contoh, jadi banyak mahasiswi yang mengadakan penelitian. Nah memang tempat ini, desa ini tempatnya emang indah-indah Neng. Iya Pak. Ya Neng kan tadi lihat sendiri waktu didampingi Pak Hansip kan, lihat tempatnya indah-indah. Nah ada satu tempat yang paling indah, dan mahasiswi sini juga memang istilahnya datanglah ke tempat ini. Memang kalau untuk kesan di depannya ini kelihatannya serem, angker, tapi di balik semua ini, di belakangnya ini tempatnya Neng, indah banget. Emang ada apa di sana Pak? Di sana tuh ada, dibilang ada curug lah Neng. Curug ini sangat indah, pemandangannya juga sangat enak dilihat, menyegarkan mata ya kan. Nah disitulah banyak mahasiswa yang tertarik untuk mendatangi lokasi ini, dan di situ juga banyak yang ini ya, perekonomian itu sangat berjalan Neng. Ya salah satunya banyak pedagang kaki lima, ada usaha mikro juga di dalam situ. Nah memang kalau untuk dari gerbangnya ini kesannya nggak enak, tapi kalau untuk di belakangnya ini tempatnya rapi. Ya karena tempat masuk mari ini kan Pemda kan belum menjangkau nih. Iya. Pemda belum menjangkau, tapi karena lokasi ini berbatasan dengan kabupaten yang lain, jadi dikelola sama kabupaten sebelah gitu loh Neng. Kalau Neng punya pertanyaan boleh. Kenapa hutan itu nggak boleh dimasuki Pak? Sebenarnya gini Neng, sebenarnya bukan nggak boleh dimasukin, boleh dimasukin, tapi jangan lewat dari jam 5 sore. Kenapa emangnya Pak? Ya karena di sini kan banyak binatang buas, tapi kalau misalnya Neng mau didampingin atau Neng mau penasaran, Neng nyatin dalam hati untuk melihat, ini nggak kenapa-napa. Yang penting yakinkan hati nurani bahwa Neng mau masuk atau mau melihat. Karena di belakang hutan ini ya sebenarnya sih bukan hutan Neng. Iya. Sebenarnya kan bukan hutan, cuma kebun yang tidak terawat. Nah di belakangnya ini sangat bagus Neng, sangat indah. Ya siapapun yang datang ke sini tuh akan terpesona Neng. Iya Pak. Neng ini datang sendiri atau ada teman yang lain? Saya sendiri. Datang sendiri. Untuk berapa lama di sini? Untuk perkiraan 1 bulan di sini. 1 bulan di sini. Memang kebanyakan mahasiswa-mahasiswi yang di sini
termasuk Neng yang paling lama di sini. Kalau Neng mau ambil penelitian di sini untuk 1 bulan, memang kalau untuk yang lain ini paling lama 3 minggu Neng. Pak, saya mau nanya, saya masih penasaran sama yang diucapkan Pak RT. Katanya di hutan itu dilarang untuk masuk ke sana, sedangkan Bapak bilang katanya di dalam sana ada keindahan. Keindahan apa yang Bapak bilang? Kalau masalah itu Neng, masalah Pak RT yang melarang kamu untuk ke sana, dibilang ada hal-hal misterius yang nggak boleh dijamah sama manusia itu kan, Iya, itu semua cuma mitos Neng, mitos Pak. cuma mitos. Maksud Pak RT mungkin ya, biar skripsinya ini lama selesai dan kamu lebih lama di sini, gitu mungkin maksudnya. Tapi semua itu bohong. Sebenarnya tuh siapapun tanpa terkecuali boleh masuk ke dalam sana. Apa perlu Bapak antar? Ya, Bapak sih sebenarnya ada maksud biar skripsinya ini atau penelitiannya ini lebih cepat selesai, biar Neng lebih cepat pulang ke kota menemui keluarga di rumah kan, biar kumpul keluarga lagi. Ya kalau sekiranya Neng ada minat untuk ke sana atau malam ini mau diantar, Bapak mau nganter. Jadi nggak usah nih. Nggak usah. Atau mungkin masih terpengaruh dengan omongan RT, omongan Hansip yang tadi, ya mungkin Hansip juga ngomong yang sama kan sama Pak RT begitu. Iya. Jadi nggak mau nih diantar. Enggak. Ya udah, kalau memang begitu Bapak pamit ya. Ya karena ini kan waktu udah malam, Neng juga kan butuh istirahat, Bapak juga butuh istirahat. Pak RT tadi pamit nggak mau pergi kemana? Iya, tadi pamit mau pergi ke desa rapat. Oh, ya udahlah. Iya Pak. Pamit ya Neng. Iya Pak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Neng juga hati-hati di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang bener sih ya? Tadi Pak RT bilangnya dilarang di kesana, dan Bapak yang tadi bilangnya ada keindahan di dalam sana. Jadi bingung. Apa aku datang aja ya ke sana ya untuk mastiin semuanya? Si RT ya bener-bener ya, kalau menerima mahasiswa atau mahasiswi dari kota agak gagal, bener mantep dah, hebat ya pimpinan dia tuh, agak ada gagalnya. Aduh, kalau cinta sudah direkayasa. Bu, mari Bu. Ada orang yang orang ini ya. Ya nih, intinya ngumpul ini. Intinya udah ngumpul. Masa iya dia udah jalan? Tapi udah kepapa kan gua. Habis ini udah diomelin dah. Ada kali ibunya di dalam dah. Gua sudah nunggu dah kalau dia udah pergi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, habis ini mau gue dimaki-maki nih. Dimakan kali dah. Tunggu udah sini dah. Itu nyemplong baik pada ada orang. Ini udah pergi dia. Biarin dah, untung bener dah. Betul lah. Minta air teh. Bener deh. Iya, jelas susah bener ya. Balik, oh udah. Nah, mau bener lah makan. Buku siapa?
buku-buku wawancara ini mah tulis-tulisannya nih. Buku Mbak April kali ya. Ini masalahnya buku-buku wawancara tadi nih kayaknya siang nih, bener nih buku Mbak April nih. Berarti ada ini orang di dalam. Bener ini buku Mbak April nih, masalah skripsi kali ini, penelitian. Berarti orang bener dah. Assalamualaikum RT, Mbak April. Mana sih ini? Ini tidur. Assalamualaikum Pak RT, Mbak April. Bener dah. Oh, ditinggal nih. Bener-bener tinggal nggak habis ini dimaki-maki sama RT ini. Aduh, tapi nggak apa-apa di jalan. Gue pengen tahu reaksi tuh anak Jakarta nyamperin ke tempat itu apa kagak. Yang kemana lagi dicari itu? Teh, sini lu. Siapa Pak? Sini. Gue mau nanya sama lu. Kenapa? Teh, maksud lu apa? Sampai ada mahasiswa nginep di rumah lu. Dia kan mau ada tugas penelitian di kampung kita. Karena belum dapat tempat tinggal, saya tidur di rumah dong, biar bisa dikoordinasi nantinya. Tapi cara lu salah, Teh. Ah, gimana? Salah di mana? Lu pun tahu sendiri. Di rumah kan ada lu doang nih. Jangan lu nggak ada anak. Anak lu udah misah rumah. Nah, tinggal lu doang di rumah gue kan. Nah, ini di rumah ada anak perawan, ada anak cewek. Gua takut Teh. Nggak mungkin. Apa yang kagak mungkin? Lu tuh udah lama kagak kenal perempuan. Mendadak sekarang ada perempuan datang ke rumah lo. Tapi kan gue udah umur ternyata. Umurnya masih bocah, gue udah tua. Atau gue harus pacarin ya? Mana mungkin? Teh. Sekarang pakai apa? Pakai akal. Iya. Emang sengaja kan? Ini perempuan nginep di rumah lo. Iya, dia kemudian penelitian kampung kita yang saya suruh nginep di rumah. Ini kan tetangga banyak di sebelah sana. Ada kontrakan kosong. Istilahnya ada kos-kosan khusus untuk perempuan, khusus untuk wanita. Kenapa lu kagak kangen ke kos-kosan itu? Kenapa sekarang malah lu tampung? Ini kata, Nih, tar dulu, gua belum kelar ngomong. bukan gitu kata. Kontrakan memang banyak, tapi kita lihat dia kan mahasiswi. Masa mungkin kontrak sebulan doang? Untuk sementara dalam tugas penelitian doang. Teh, namanya mahasiswi, apalagi dari Jakarta. Kan lu tahu sendiri, Jakarta itu kota metropolitan, sumbernya duit di Jakarta. Agak mungkin mahasiswi datang ke kampung kagak bawa bekal sama sekali. Dia bawa, tapi kan kita perlu makan. Jadi maksud Bang Fata gimana sih? Itu mahasiswi dari Jakarta jauh-jauh ke daerah kita mau mengadakan penelitian tentang ekonomi. Daripada dia bayar kontrakan, karena berapa hari doang kok. Apa saya salah? Teh, itu kan cuma alasan doang kan, biar mahasiswi itu mikirnya. Tapi Teh, gua peringatin dulu ya, ini yang terakhir ada mahasiswa yang datang ke tempat kita ini. Lu kan tahu sendiri tempat kita, wilayah kita ini sakral Teh, kagak boleh dimasukin sama orang-orang yang nggak dikenal, kecuali yang ada hubungan darah sama lingkungan sini. Tapi kan Bang Fata tahu ini yang tiga. Kita kasihan dong Mak, manusia.
Pokoknya teh, gua kagak mau tahu. Besok pagi ini perempuan harus udah keluar dari kampung sini, udah keluar dari wilayah gua. Enggak, itu. Pokoknya gua kagak mau tahu. Itu perempuan besok pagi harus udah keluar. Kalau sampai besok pagi dia belum keluar dan besoknya dia masih nginep di rumah lo, jangan salah, gua hasut wajah, gua krepek biar jabatannya turun. Nggak bisa begitu, Kakak. Nggak bisa begitu dia. Gua mau tahu perempuan itu besok pagi kamu keluar dari sini. Biasa juga sayang anak dari sini. Hari duit aja udah dari tetap aja marah dalam hal apa ini? Bapak. Lo bikin kata gua nggak bikin gitu. Coba aja lo. Kata ini saya nih. Malah sih. Dulu masalah kan komisi nggak dikasih marah. Masalah gini aja udah marah lagi aja. Astagfirullahaladzim, cari uang, mau ada rapat cewek, masih ada pendapat. Masuk, bangun, dicariin rumah nggak ada, tempat tongkrongan nggak ada, dan kita ada rapat di kecamatan tadi pagi, makan ada apa juga. Oh, kita kan tahu kegiatan apa itu mau saya pulang kampung jadi gue butuh istirahat kemarin kan ya janji sendiri tidur besok kita ke kecamatan iya Pak RT itu kan cuma kali itu buat tidur bentar paling cuma menunggu dari begitu ini makanan sip aku di mana sih aku di mana di kamarnya nggak ada tahu teh saya kemarin dulu udah ngablak teh kalau sama-sama dijualin berarti lagi makan kamu tuh nunggu di sini aku ada orang masuk sayang ke dalam nungguin sini kan lu itu jagain dia mana aja lu ikutin coba kalau begini dia kemana lu nggak tahu nih yang bikin doang tuh di luar ya tinggal doang orangnya yang butuhin bukan bikinnya teman lu udah tahu datang sambil ada di luar ngemplong ya udah itu lu gimana tahu dia bilang nggak tahu dia pergi tahu saya sudah kemarin ini udah ngablak gitu tahu makanya di sini bukan begitu di sini itu kan nggak tahu kurinya ke tempat orang itu dulu sekarang kita cari mana kita cari itu siapa itu apa jualan jangan ntarnya jangan luang Kamu nggak merasa ada satu orang di sini? oh iya kan pelan ini kita Iya. coba baik Iya mas. Iya ada apa? Saya mau keliling desa mau nyari angin ini kenapa ya mas? waduh mbak sebaiknya pulang aja mbak wilayah sini terlalu bahaya Saya permisi ya. Apa namanya tempatnya?
ini. Ya Allah, aku pengen pulang. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Aduh, di belakang aku siapa ya? Ya Allah, pocong. Kan Pak RT bilang jagain tuh dia, pantau. Ini mah tidur mulu. Dia pergi nggak tahu, kita nyari kemana coba? Bagaimana teh? Saya datang, hijau udah nyablak, saya tungguin orang yang keluar, sampai saya ketiduran di depan teh. Emang sebelumnya nggak dicek dulu di dalam? Udah teh, kagak ada siapa-siapa. Nah saya kira pergi sama Pak RT kali kemana kali, apa nyari makan kali. Lah pintunya nyablak begitu, bukunya aja ada di depan. Kayak sekarang, kita mau nyari kemana? Nggak ada petunjuk. Kasihan Dik, itu cewek. Ini bagaimana teh? Ini juga bingung. Nanya-nanya pun udah tadi sama warga, kagak ada yang lihat, bukan nggak ada yang lihat, kagak ada yang kenal. Namanya juga kan baru tadi siang datang. Tapi pas kalau pulang itu masih ada dia kan? Ada. Saya datang ke rumah Pak RT itu kagak ada orang. Saya ngetok-ngetok gitu, kagak ada yang nyaut. Saya implem ke dalam. Itu udah nyablak. Nyari kemana lagi sekarang coba? Atau masa dia ke kebun itu? Apa kita udah ngelarang teh? Saya juga udah memperingatkan dia waktu tadi penelitian siang. Saya udah berpesan jangan sampai larangan itu dilakukan. Saya juga udah bilang, sudah berpesan sama Mbak April. Sekarang ini Jangan. semua gang udah kita sabar. Kita cari kesana kesini nggak ada. Kita mau cari kemana lagi coba? Aduh, Saya juga teh ini udah lewat tengah malam lagi teh. Nah saya udah ngantuk ini. iya makanya. Ini udah jam berapa coba? Udah lewat tengah malam. Nyari kemana kita? Saya bingung deh kalau begini. Masalahnya nggak ngabarin atau paling nggak kan apa telepon lah, WA lah, biar kita tuh tahu teh dia pergi kemana. Mau punya nomor telepon lu? RT kali. Nggak punya. HP saya kejual yang ada nomor dia. Aduh, Komunikasi bagaimana sama dia kemarin-kemarin? kemarin kan ada masih. Baru tadi pagi HP-nya rusak, nomornya di situ. Aduh, mana nih bocah? Kasihan Di. Walaupun bukan anak saya, bukan keluarga saya, tapi saya kasihan. Anak cewek. Kasihan tuh. Masalahnya kan dia kesini kan cuma baru kenal kita doang berdua. Iya makanya nyari kemana lagi kita ini, udah muter-muter sono sini. Kagak ada. Kita tanyain sama orang, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Iya teh. Dia pergi diem-diem tuh ke kebun larangan itu. Tapi kan tanda-tandanya belum ada. Itunya sih teh. Saya takutnya teh. Ya konflik antara
PT Pak Sata itu takutnya Berimbas sama dia gitu. bisa jadi teh, takutnya pas kita nggak ada nih berdua, apa kita lagi kemana, pas saya tadi belum datang, apa Iya. PT waktu pergi. Bisa diculik sama Pak Sata gitu. Masalahnya teh nih, tadi kan waktu siang kan waktu saya penelitian sama Mbak April, saya lihat tuh mencurigakan teh gelagatnya si Pak Sata itu. Jadi kita wajib mencurigai dia nih. Bukannya wajib ya teh ya, saya cuma curiga Iya. sih ada teh, soalnya gelagat dia tuh Gelagatnya udah lain kan. iya, pas tadi dia lewat pas saya lagi nemenin Mbak April waktu wawancara tuh, dia lewat tuh sambil cengar-cengir ngeliatin saya sama ngeliatin ke rumah arah Ibu Karmila tuh waktu wawancara lagi berlangsung tuh antara Mbak April sama Ibu Karmila. Saya di situ mulai curiga tuh, saya liatin aja terus dia tuh sampai pas tikungan tuh dia masih cengar-cengir nih. Pokoknya gerak-geriknya mencurigakan lah gitu ya. Betul, kan tahu sendiri kan warga sini tuh kagak ada yang suka sama dia, ya kan? Apa kita langsung rumah Pak Sata aja kita tanyain. Kenapa di tanggung jawab kita berat ini? Soalnya teh ini udah jam berapa teh? Masa iya kita ngetok rumah orang udah lewat tengah malam begini? Kalau sampai keder juga dia ke warung, pulang bisa keder. Gimana? Ini bingung lah. Kita udah keliling-keliling kampung, tapi belum ya kita nanya-nanya percuma. Warga kagak ada yang kenal. Iya. Kalau memang Sata yang nyulik, kalau bukan dia denger ini pasti saya yang dimarahin. Itu pasti saya kena. Yang dah. Emang Pak Sata itu benci. Udah lama sama saya. Jangan-jangan ntar dia diculik sama Pak Sata gimana? Untuk mencurahkan dendamnya sama saya. Mungkin kalau masalah culik ya teh, mungkin nggak mungkin teh. Saya takutnya tuh dia tuh punya rencana lain teh, buat menghasut lah ibaratnya. Saya takut waktu kita tadi belum ada di rumah ya. Tadi kan Murun waktu Pak RT pergi kan saya belum datang. Masih ada Murun Bu April, siapa namanya dah? Iya, April. Bu April. Tadi Iya. juga Pak Sata ketemu saya marah-marah. Dia ngeliat ada cewek di rumah saya. Tuh, Iya, makanya antara curiga sama nggak curiga kan ketahuan. bener teh. Terus ya kita pasti naik ke rumah Pak Sata. Kita tanyain yang bener ah. Tapi enaknya tuh udah jam segini teh. Enak nggak enak lah ini udah. Puyeng dah dia. Bu April juga. Kagak harusnya bilang tuh. Kan sebelumnya udah saya pesen jangan ke kebun di balik pohon bambu itu. Masa dia harus melanggarnya? Kita kan udah mencoba melarang teh. Ya mungkin ada hasutan dari orang lain teh, biar dia tuh kan dia kan juga tadi waktu PRT ngomong gitu kan rasa penasaran dia juga kan kayaknya tinggi teh, tentang dia juga mau mungkin buat penelitian lah apalah. Ya tapi harus ada izinnya juga dong. Udah malam gini coba belum pulang. Kenapa? Kenapa? Bang Sarip? Saya ngeliat perempuan, Pak. Di mana? Di mana? Jangan-jangan April. Gerbang setan itu. Oh, Ciri-cirinya gimana Bang Sarip? ceweknya ya, ceweknya. Orangnya nggak terlalu tinggi, putih, bersih, cantik. Nah, teh. Lo kalau Pakai kerudung nggak teh? Bang. Pakai. kalau cewek cantik lo tahuan. Bener, Pak RT, kesian saya ngeliatin sendiri. Ya udah anterin sana yuk. Bang, Saya takut. Ayo anterin. Apalagi saya tanggung jawab saya itu dia. masalahnya saya yang dijagain Bang Sarip. Ya udah, kalau gitu. Ya udah anterin yuk. Iya dah. Itu udah tengah malam juga ini. Tapi lihatnya di mana, Rip? Pak RT, tadi saya ngeliatnya di wilayah yang terlarang itu Pak RT. Iya, dia udah masuk belum? Yang saya takutin begitu. Dia masuk ke gerbang setan itu. Iya kan. Kalau
dia masuk berarti kan dia udah buka gerbang. Iya. Ngerinya ya dampaknya buat warga kita nanti. Aduh, ayah si April dibilang Tadi tuh Pak RT mohon dijagain di rumah. nah kan tadi saya rapat ke kecamatan sama Didinya nggak ketemu. Saya pulang rapat, Didinya udah tidur di rumah. Saya tanyain nggak tahu perginya kemana, kan bingung. Repot begini mah. Dia disuruh mantau malah tidur. Saya datang aja belum nyablak teh udah nggak ada orang, saya lagi Iya, salah. bagaimana kita? Bukan nyalain, Jawab. ya kan? Saya tuh minta bantu, tolong pantau tuh April karena dia belum tahu daerah sini. Mana sih ini Bang Ansip? Saya kan memang udah janjian Bang Sarip sama Pak RT rapat. Apa sayanya yang kelamaan, apa Pak RT-nya yang kecepetan. Saya Ya. nyampe tuh udah nggak ada siapa-siapa. Nah itu buku Mbak April ada di meja depan. Tapi orangnya nggak ada. Saya pikir itu Mbak Aprilnya mungkin lagi ke dalam lah, lagi ngapain mungkin itu lagi makan. Makanya saya tungguin. Pak RT juga saya bro-broin orang ada yang nyaut. Saya tungguin apa saya ketiduran sampai RT pulang. Kira-kira dia yang masuk ke situ siapa ya? Buat masuk ke gerbang setan itu. Ya, Juga nggak tahu. barangkali Saya- dia nanya-nanya. mungkin kan kayaknya si Mbak April ini rasa penasarannya tinggi Bang Sarip. Iya, padahal tadi tuh saya ketemu, saya bilangin, saya Mbak, itu wilayah terlarang, wilayah berbahaya buat Mbak. Tapi dia ngeyel. Pertama juga saya udah bilang, Mbak April boleh kemana-mana, tapi jangan kebun terlarang itu yang letaknya di samping pohon bambu. Bahaya berarti. Iya, ngerinya dampaknya buat kita semua. Tapi selain Bang Sarip gitu ya, kali ada warga yang lain yang lihat. Soalnya saya nih udah keliling-keliling kampung, saya Iya. tanyain warga yang di luar, kagak ada yang lihat, bukan yang nggak ada yang lihat mungkin ya, belum ada yang kenal. Orang sini aja nggak berani masuk ke kebun itu, apalagi dia orang luar. Ya, mungkin karena dia nggak tahu, Pak RT, tapi sebelumnya sih udah saya kasih tahu juga ya. Gimana nih Pak RT, Bang Sarip? Saya bingung kalau begini. Masalahnya kan dia dari universitas. Iya, dari sini Jakarta. mau penelitian. Masa iya kita ngabarin orang tuanya? Gimana kalau bener-bener dia masuk ke gerbang itu? Pak, Kan? kok saya jadi merinding begini ya? Bang Sarip bener ngerasain ya? Iya. Pak RT Ini juga bulu kuduk saya berdiri tuh. berapa itu? Dapat. Jangan-jangan ini pertanda Bang RT. Iya, kayaknya dia udah masuk kayaknya nih. Si April itu udah masuk ke kebun itu nih. Udah mulai ada tanda-tanda di kampung kita ini. Masa tumben Ini saya pada bangun. merindingnya kayak gini? Wah, Gimana terus kita nih? Gimana ini teh? lari. Sana, sana teh. Jangan gitu deket saya, kebuan.